Ya, halo adik-adik, bagaimana kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Saat ini kita akan belajar mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau PIPAS. Untuk kelas 10 semua program keahlian pada SMK Negeri 1 Ratahan, Pusat Keunggulan. Adapun materi yang akan kita bahas saat ini yaitu tentang energi dan perubahannya. Dengan capaian pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. Kemudian peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari berbagai aspek seperti zat dan perubahannya. Dan yang ketiga, peserta didik juga mengaitkan fenomena-fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis energi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan contoh-contoh perubahan energi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai contoh perubahan energi. Nah, bagaimana? Sudah siapkah kita belajar? Nah, ada pertanyaan yang harus Anda ketahui. Apa yang Anda ketahui tentang energi? Dan yang kedua, bagaimanakah bentuk-bentuk energi? Kalau begitu, mari kita simak video ini. Semoga adik-adik dapat menyimaknya dengan baik dan dapat belajar dengan sebaik mungkin. Mari kita simak. Hubungan dengan konsep energi. Dimulai dari mekanika, kita belajar energi kinetik, potensial, dan mekanik. Di bidang optik kita belajar adanya energi cahaya, dan dalam kelistrikan kita belajar energi dan daya listrik. Kemudian dalam fisika termodinamika kita belajar tentang kalor, yang mana merupakan bentuk energi. Juga pada hampir semua cabang ilmu fisika dipelajari tentang energi. Nah, mari kita mempelajari konsep energi dalam lab IPA. Mari kita kembali mengingat konsep hukum kekekalan energi yang pernah kita pelajari di sekolah dasar. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Inilah bunyi hukum kekekalan energi. Jadi intinya energi itu kekal, tapi dia bisa berubah bentuk. Ada macam-macam bentuk energi, yaitu energi panas. Energi panas dikenal juga sebagai energi termal. Energi panas berhubungan dengan suhu suatu benda. Energi panas misalnya energi yang terdapat pada matahari dan benda panas lainnya di sekitar kita. Misalnya air panas atau api pada kompor. Yang kedua ada kinetik energi. Energi kinetik adalah energi yang terjadi ketika benda bergerak. Misalnya kita mengendarai sepeda atau menulis di buku. Kemudian ada energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang disimpan atau belum digunakan. Energi ini dilihat dari posisi suatu benda. Ada energi potensial gravitasi. Misalnya buah apel di atas pohon memiliki energi, walaupun diam karena ada medan gravitasi yang bekerja. Berikutnya ada energi elastis. Energi elastis adalah energi akibat deformasi material. Contoh pada sebuah ketapel akan memanjang saat ditarik. Saat dilepas, akan ada gaya yang berusaha mengembalikan bentuk ke bentuk awalnya. Berikutnya energi kimia, energi yang terkandung dalam senyawa kimia. Kemudian energi magnet, energi akibat adanya medan magnet. Ada energi listrik, yaitu energi akibat medan listrik, misalnya lampu yang di rumah menyala karena adanya energi listrik. Dan energi nuklir, energi akibat nukleon yang berikatan membentuk nukleus atom. Bentuk-bentuk energi ini tidak tetap.
energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk lainnya. Mari kita mempelajari bagaimana energi ini dapat berubah bentuk. Pada sebuah materi atau beberapa materi terdapat perpindahan kalor atau reaksi kimia yang bisa kita sebut sistem. Ketika sistem ini berubah, maka terjadi perubahan energi, baik di antara materi itu sendiri atau dalam bentuk yang berbeda. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dibagi menjadi 3 macam, yaitu sistem terbuka yang adalah sistem yang memungkinkan terjadi pertukaran kalor atau zat dengan lingkungan. Ini memungkinkan suatu sistem dapat kehilangan atau penambahan energi. Yang kedua adalah sistem tertutup, yaitu sistem yang memungkinkan terjadi pertukaran kalor dengan lingkungan, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Dan ketiga adalah sistem terisolasi atau tersekat, yaitu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Untuk memahami bagaimana sistem bekerja dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh pada sebuah teko listrik, ketika kita isi dengan air kemudian dihubungkan dengan listrik, energi listrik dari soket akan mengalir menuju teko listrik. Di sini terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Energi panas pada teko listrik kemudian akan dilepaskan ke air yang ada di dalam teko. Akibatnya air menjadi panas. Dalam fisika, perubahan energi bisa disebut juga usaha. Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahan. Usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem lainnya. Contohnya saat kamu menendang bola, terdapat usaha karena gaya yang kamu berikan membuat bola berpindah. Di sini proses perpindahan energi terjadi, yaitu energi kimia yang terdapat pada kakimu berpindah menjadi energi kinetik yang terdapat pada bola. Demikianlah pembahasan tentang konsep energi. Ya, bagaimana dengan tayangan video tadi? Semoga adik-adik dapat mengerti dan memahami ya. Dan saat ini Anda akan diberi kegiatan siswa. Anda akan menuliskan bentuk-bentuk energi. Kemudian yang kedua, memberikan contoh masing-masing dari bentuk energi tersebut. Dan yang ketiga, berikan kesimpulan dari materi yang telah Anda pelajari. Nah, untuk membahas tugas ini Anda akan buat dalam suatu kelompok. Silakan bentuk kelompok dan silakan diskusi dari 3 soal ini. Oke adik-adik, selamat belajar. Semoga sukses. Dan setelah itu kita akan presentasikan untuk pembahasan materi ini. Demikian, terima kasih.